Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NIM 240021190. Kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah manajemen humas dan keprotokoleran dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Fadli MPD dan Ibu Lutfiani MPD. Halo semuanya, di kesempatan kali ini aku mau mengajak kalian ngobrol soal public speaking, yaitu satu skill yang mungkin sering kita takuti, tapi sebenarnya bisa banget kita kuasai. Yuk kita bahas bareng-bareng gimana caranya supaya kita bisa ngomong di depan umum dengan percaya diri dan impactful. Apa itu public speaking? Jadi public speaking itu sebenarnya bukan cuma soal ngomong di depan banyak orang, tapi lebih dari itu. Ini adalah seni, cara kita menyampaikan pesan dengan cara yang jelas, menarik, dan bisa nyampe ke hati orang yang mendengar. Intinya ini bukan cuma tentang ngomong, tapi juga soal membangun koneksi, bikin orang paham, bahkan tergerak. Public speaking ini penting banget di mana-mana, di kampus, di dunia kerja, organisasi, bahkan saat ngobrol di forum sosial. Kenapa public speaking itu penting? Nah, kenapa sih kita harus bisa public speaking? Karena di zaman sekarang yang bisa ngomong dengan percaya diri dan jelas itu punya nilai lebih. Coba deh lihat pemimpin, pembicara hebat, dosen, presenter, semua bisa ngomong dengan gaya mereka masing-masing, tapi yang bikin mereka menonjol adalah cara mereka menyampaikan ide. Dan bukan cuma soal tampil keren ya, tapi kemampuan ini bisa bantu kita bangun kepercayaan diri, tampil profesional, menyampaikan ide tanpa bingung, dan pastinya membuka peluang lebih banyak. Tujuan public speaking, setiap kali kita bicara di depan orang banyak, pasti ada tujuannya. Dan menurut saya tujuannya bisa beda-beda tergantung situasi. Misalnya, kadang kita cuma pengen ngasih informasi, kadang kita pengen meyakinkan orang biar mereka setuju sama ide kita. Ada juga yang tujuannya buat inspirasi, bikin orang semangat, optimis, dan termotivasi. Dan juga ada yang cuma pengen menghibur, kayak stand up, komedi, atau cerita lucu pas acara santai. Nah, kita harus paham tujuan ini akan menentuin gaya bicara, pilihan kata, bahkan cara kita bawa diri di depan audiens. Unsur penting dalam public speaking. Sekarang kita bahas apa aja sih yang harus diperhatikan saat melakukan public speaking. Yang pertama tentu aja pembicaranya, yaitu kita sendiri. Kita harus siap dan punya kepercayaan diri. Yang kedua, pesannya yang kita sampaikan itu jelas. Yang ketiga, ada audiens, mereka ini target kita, jadi penting buat tahu siapa mereka, latar belakangnya, dan apa harapannya. Yang keempat, media komunikasi. Apakah kita ngomong langsung atau pakai video, Zoom atau rekaman? Yang kelima, umpan balik. Respon dari audiens itu penting banget untuk tahu apakah pesan kita sampai. Yang keenam, dan terakhir, konteks atau situasi, apakah ini forum resmi, santai, atau diskusi akademik. Kalau semua unsur ini kita pahami, public speaking kita bakal lebih mantap dan tepat sasaran. Jenis-jenis public speaking, ternyata public speaking itu ada banyak jenisnya loh, dan tiap jenis punya gaya dan strategi yang beda. Misalnya informative speaking, kita menyampaikan data, fakta, atau pengetahuan tertentu. Lalu persuasive speaking, kita ajak orang supaya setuju atau ambil tindakan tertentu. Motivational speaking, lebih ke membangkitkan semangat, biasanya penuh energi. Lalu ceremosional
penting, kayak sambutan pas acara formal, wisuda, atau pernikahan. Kalau kita tahu jenisnya, kita bisa lebih pas dalam menyusun materi dan menyampaikannya yang efektif. Kunci dari presentasi yang sukses adalah persiapan. Jangan pernah bicara di depan publik tanpa persiapan, karena keberhasilan bukan semata ditentukan oleh keberanian, tapi juga oleh kesiapan. Langkah pertama adalah mengenali audiens, apa latar belakang mereka, apa yang mereka harapkan dari presentasi kita. Kedua, tentukan tujuan yang jelas agar penyampaian kita terarah. Ketiga, kuasai materi yang menyeluruh, jangan hanya hafal tapi pahami. Keempat, susun alur presentasi secara logis, mulai dari pembukaan, isi utama, hingga penutup yang kuat. Kelima, lakukan latihan sesering mungkin. Semakin sering berlatih, semakin kecil peluang kita melakukan kesalahan saat tampil. Teknik dasar saat menyampaikan presentasi, agar penyampaian terasa menarik dan beberapa teknik penting yang saya dapatkan. Yang pertama adalah membangun kedekatan dengan audiens. Kedua, intonasi suara, jangan monoton, gunakan yaitu suara untuk menekankan poin penting. Yang ketiga, ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Komunikasi dan verbal sangat mempengaruhi pemahaman audiens. Yang keempat, penggunaan jeda. Jangan tergesa-gesa, diam sesaat bisa memperkuat pesan. Yang kelima, interaksi. Telepon audiens baik melalui pertanyaan maupun respon spontan. Teknik ini dapat dipelajari dan dikembangkan seiring waktu melalui evaluasi dan pengalaman. Mengatasi rasa takut saat public speaking. Takut berbicara di depan umum adalah pengalaman yang sangat umum. Bahkan pembicara hebat pun pernah mengalaminya. Ketakutan biasanya muncul karena kurangnya persiapan, overthinking, dan pengalaman yang saya sebelumnya. Namun semua itu bisa diatasi. Pertama, miliki mindset positif bahwa audiens bukanlah musuh. Mereka ingin mendengarkan kita. Kedua, lakukan persiapan yang matang, termasuk berlatih di depan cermin atau teman dekat. Ketiga, latih pernapasan agar tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang. Keempat, mulailah dari hal kecil agar perlahan muncul rasa percaya diri. Dengan konsistensi dan keberanian mencoba, rasa takut ini akan berganti menjadi antusiasme. Struktur presentasi yang ideal agar audiens mudah memahami dan mengingat isi presentasi, maka struktur harus dibuat seefektif mungkin. Umumnya struktur presentasi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah pembukaan yang digunakan untuk menarik perhatian, memperkenalkan topik, dan membangun hubungan dengan audiens. Kedua adalah isi utama, yaitu inti dari materi yang kita sampaikan. Biasanya terdiri dari 2 atau 3 poin besar yang dijelaskan secara runtut. Terakhir, penutup yang merangkum isi, memberikan kesan mendalam, dan bisa ditutup dengan kutipan atau ajakan bertindak. Struktur seperti ini menjamin alur, logis, dan menjaga fokus audiens dari awal hingga akhir. Kesalahan yang sering terjadi, banyak banget kesalahan yang sering kita lakuin tanpa sadar. Misalnya ngomong terlalu cepat, cuma baca slide, nggak paham audiens, atau terlalu kaku. Bahkan ada yang nggak punya struktur jelas. Kita harus sadar kesalahan ini biar bisa evaluasi dan jadi lebih baik ke depannya. Jadi dapat disimpulkan, public speaking itu penting banget buat siapa aja. Nggak peduli kamu mahasiswa, profesional, atau siapapun yang ingin menyampaikan sesuatu, kuncinya adalah paham audiens, kuasai materi, dan latihan secara konsisten. Dan yang paling penting, jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah bahan bakar buat kita jadi lebih baik di penampilan berikutnya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.